Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita kembali membahas terkait pengujian uji hipotesis. Kemarin kita di pertemuan minggu sebelumnya kita sempat membahas apa itu tentang uji korelasi Pearson dan uji korelasi Spearman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas lebih dalam tentang uji chi-square ini, bagaimana persyaratannya dan bagaimana cara melakukan pengolahan datanya. Nah, sebelumnya di sini teman-teman harus perlu memahami dulu sebenarnya pertimbangan uji Coscore itu jika datanya seperti apa. Oke, sesuai dengan ketentuan kita kemarin, yang pertama dilihat dulu jenis datanya, apakah jenis datanya itu memenuhi untuk uji Coscore atau enggak, yaitu jenis data, kategorik, dan kategorik. Yang kedua, dilihat dari kelompok yang dibandingkan, kelompoknya apakah independen atau dependen. Ya, maksudnya independen-dependen sudah kita bahas minggu sebelumnya, di mana kalau independen ini kategori dan kategori lainnya itu tidak saling berkaitan satu sama lainnya. Ya, nah secara konsep sebenarnya nilai chi-square ini membandingkan antara nilai observasi atau nilai pengamatan dan nilai ekspektasi atau nilai harapan. Jadi nanti pada saat pengujian uji chi-square akan ada perbandingannya. Ya, nah, dalam pengujian uji chi-square kita harus juga memahami bentuk-bentuk tabel yang kemungkinan akan muncul ya ketika uji Casper itu dilakukan. Nah, bagaimana bentuk tabel ini bisa terjadi ya, yaitu tergantung dari jumlah kategorinya. Contohnya di sini saya ingin mengetahui hubungan antara status hipertensi berdasarkan jenis kelamin. Di sini status hipertensi itu terdiri dari dua kelompok, yaitu hipertensi dan tidak hipertensi, sedangkan jenis kelamin itu perempuan dan laki-laki. Ya, nah, biasanya WK square itu bentuknya itu seperti ini. Yang sebelah kiri ini, yang baris ini sebagai variabel independennya, sedangkan yang bagian atas ini sebagai variabel dependennya. Ya, nah kita lihat kategorinya, hipertensi dan tidak hipertensi itu status hipertensi terdiri dari dua kategori. Sedangkan jenis kelamin itu terdiri dari dua kategori. Maka tabel yang terbentuk adalah tabel 2 kali 2. Ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa terbentuknya jumlah tabel ini tergantung dari jumlah kategori yang kita susun sendiri. Ya. Nah, ini contoh tabel kategori 3 kali 2. Kenapa 3 kali 2? Karena kita lihat variabel independennya itu terdiri dari 3 kategori, sedangkan variabel dependennya terdiri dari 2 kategori. Ya, maka yang terbentuk adalah tabel 3 kali 2. Apakah jumlah bentuk tabel ini saja 2 kali 2 dan 3 kali 2 yang kemungkinan bisa terbentuk? Nah, tidak selalu. Nah, tergantung jumlah kategori yang teman-teman buat. Kalau misalkan bisa jadi digunakan 4 kali 4, 4 kali 3, 4 kali 2, 3 kali 4, ya tergantung dari jumlah kategori yang digunakan. Ya, kenapa kategori ini penting? Nah, karena dalam pengujian chi-square itu jumlah kategori ini akan mempengaruhi cara pembacaan nilai signifikansi pada hasil pengujian chi-square. Ya, nanti kita contohkan eh, pada saat pengolahan data. Nah, sekarang kita coba masuk. Yang pertama adalah melakukan analisis uji chi-square. Ya, di sini saya punya data. Ya, di sini saya akan melakukan pengujian chi-square untuk jenis data kategori-kategori. Ya. Nah, kalau misalkan secara konsepnya, misalkan saya pengen melihat hubungan, apakah ada hubungan antara kejadian kolesterol dengan riwayat penyakit kardiovaskular, misalkan. Ya, kategori kolesterol ini saya buat dalam bentuk kategori, riwayat penyakit kardiovaskular dibuat dalam bentuk kategori, yang masing-masing ini jumlahnya adalah ya tidak dan ya tidak. Berarti tabel yang kemungkinan terbentuk adalah tabel 2 kali 2, gitu ya. Nah, cara melakukan analisisnya seperti apa? Cara melakukan analisisnya adalah yang pertama, kita tidak perlu melakukan uji normalitas karena jenis datanya dua-duanya bentuk kategori, ya. Langsung aja ke analisis chi-square. Caranya klik analyze, deskriptif statistik, across tab. Lalu kita masukkan variabel yang pertama adalah ini ada row sama kolom ya. Row ini untuk variabel independen, sedangkan kolom ini untuk variabel dependen. Karena kita ingin menghubungkan antara kolesterol dengan beberapa penyakit kardiovaskuler, di mana kolesterol ini sebagai independennya, maka kolesterol ini masukin ke dalam variabel row, sedangkan di penyakit kardiovaskuler dimasukkan ke dalam kolom. Ya. Setelah itu kita klik statistik, ya klik chi-square. Nah, karena ini tabel 2 kali 2, maka kita bisa kemungkinan melihat risikonya besar, efeknya seberapa besar. Klik risk-nya, continue. Setelah itu kita klik
cells. Nah, kita klik row ya, persentasenya row. Maksudnya row, kenapa row? Karena studi penelitian saya itu asumsinya adalah desain studinya menggunakan cross sectional. Kalau teman-teman desain studinya itu menggunakan case control, maka bisa diklik yang row, yang maaf yang kolom ya. Nah, karena saya cross sectional kita pakai yang row. Setelah itu continue ya. Setelah itu klik OK. Nah, inilah hasilnya. Nah, ini hasil yang kita dapatkan ya. Di sini kita lihat tabel yang terbentuk ya. Totalnya jangan dihitung sebagai tabel keseluruhan ya. Tapi kita lihat di sini tabel yang terbentuk adalah tabel 2 kali 2 ya, di mana orang yang kolesterol itu 59,5% diantaranya mengalami penyakit kardiovaskular ya. Nah, kalau kita bandingkan orang yang penyakit kolesterol ternyata lebih banyak yang mengalami kardiovaskular dibandingkan yang tidak memiliki kolesterol ya. Itu kalau kita lihat secara deskriptifnya. Bagaimana dilihat dari pola hubungannya? Nah, kalau kita lihat di sini banyak nilai Pearson chi-square. Maaf, nilai same sig to sided-nya. Ada tuh 2, 3, 4 kan. Nah, mana yang dipakai? Nah, untuk menentukan mana p-value yang kita pakai, kita lihat nilai expected kurang dari 5-nya berapa persen. Jadi kita lihat tabel yang di bawahnya. Ketentuannya untuk tabel 2 kali 2 ya tidak boleh ada nilai expected kurang dari 5% itu lebih dari 20%. Artinya harus di bawah 20% ya. Kalau misalkan nilai expectednya kurang dari 20% ya, kita bisa pakai continuity correction ya. Tapi kalau misalkan ada nilai expectednya lebih dari 20%, kita bisa pakai Quasar exact kalau lebih dari 20%. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, karena ini tabelnya 2 kali 2 dan nilai expected-nya 0%, maka kita gunakan nilai continuity correction, yaitu 0,053. Inilah nilai p-value-nya. Ya. Nah, ini yang berikutnya adalah nilai risiko. Ya, nilai risiko. Ini nilai risiko kalau memang ternyata berhubungan, ya ininya kita bisa menjelaskan besar efeknya. Ya. Misalkan gini, di sini kan terbukti 4,889. Artinya apa? Artinya orang yang kolesterol memiliki kecenderungan untuk mengalami riwayat penyakit kardiovaskuler 4,9 kali lebih besar dibandingkan dengan yang tidak memiliki kolesterol. Nah, itu apa namanya mendeskripsikan odds rasionya ya, besar efeknya. Nah, ini adalah hasil dari tabel 2 kali 2 gitu ya. Nah, gimana kalau tabel 3 kali 2 atau lebih dari 2 kali 2? Caranya masih sama yang terjadi, analyze, descriptive, cross-step, ya kan? Yang tadi kita riset dulu. Nah, contoh misalkan saya ingin melihat hubungan antara tingkat pendidikan, ya kan, dengan kadar kolesterol misalkan. Atau jenis kelamin dengan kadar kolesterol. Apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan kadar kolesterol? Jadi variabel dependennya kadar kolesterol ya sekarang ya. Nah, sekarang saya coba analisis ya. Ini masih tabel. Oh, ini masih 2 kali 2 ya, Mas. Kita akan belajar tabel yang lebih dari 2 kali 2, yaitu pendidikan ya terhadap maaf ya ini aja nih. Kadar kolesterol dengan jenis obat ya. Apakah jenis obat ini mempengaruhi kadar kolesterolnya? Ya, berarti jenis obat ini independen, sedangkan dependennya adalah kategori kolesterol. Ini masih 2 kali 2 juga, maaf. Berarti pendidikan aja dengan kategori kolesterol. Oke, caranya berarti di sini pendidikan sebagai variabel independennya, kategori kolesterol sebagai dependennya, caranya kayak tadi sama statistik, chi-square. Nah, di sini kita nggak bisa klik risk, pasti nggak akan muncul karena tabelnya lebih dari 2 kali 2. Kita bisa lihat risiko kalau tabelnya hanya 2 kali 2. Jadi saya klik chi-square-nya aja. Terus klik cells, klik row, continue, oke. Nah, ini kalau kita lihat tabelnya 1, 2, 3, 4, 2. Berarti 4 kali 2. Ya. Nah, kalau kita lihat hasilnya, di sini, nah kita lihat hasilnya di sini. 3 sel, 37,5%. Ya. Nah, di sini kalau untuk tabel lebih dari 2 kali 2, maka patokan untuk di sini bukan lagi 20%, tapi 30%.
ya. Di mana kalau misalkan nilai expected kurang dari 5-nya lebih dari 30%, maka yang dilihat adalah likelihood ratio. Tapi kalau kurang dari 30%, maka yang dilihat adalah Pearson Chi-square. Walaupun hasilnya sama ya sebenarnya ya. Nah, di sini karena 37,5%, maka bisa dikatakan lebih dari 30% kan? Maka saya menggunakan p-value-nya 0,928. Ya, artinya apa ya? Artinya karena lebih besar dari 0,05, tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan kadar kolesterol. Gitu ya. Deskriptifnya gimana? Deskriptifnya kita lihat aja pola kecenderungannya sebenarnya nggak jauh beda ya antara tingkat pendidikan. Ya, SMA mungkin yang lebih banyak yang mengalami kolesterol, ya, tapi SMP dan perguruan tinggi juga sebenarnya tidak jauh berbeda angka persentasenya. Jadi makanya dia juga tidak signifikan di sini. Ya. Nah, setelah itu kita pindahkan ke tabel ini, ya. Tadi kan saya melihat hubungan antara yang pertama bukan jenis kelamin ya tadi ya. Melihat hubungan antara kolesterol dengan penyakit kardiovaskular ya. Oke, ini saya hapus dulu deh semuanya. Para kadar kolesterol. Kolesterol, kolesterol, ya atau tidak. Nah, kita lihat persentasenya yang yaitu 22 59,5, 22 59,5, terus 15 40,5, 15 40,5, 3 23,1, 3 23,1, sama satu lagi adalah 10 76,9. 10 76,9. Nah, p-value-nya ini adalah sebesar 0,053. Sebenarnya hampir signifikan ya. 0,053. Tapi karena di situ menjelaskannya lebih besar dari p-value, maka ya kesimpulannya harus tidak signifikan. Jadi pada hasil ini menunjukkan bahwa pada 8% tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kadar kolesterol dengan riwayat kolesterol terhadap riwayat penyakit kardiovaskular. P-nya adalah 0,0053. Nah, 0,53. Nah, kalau misalkan kita memasukkan nilai odds rasionya, kita masukkan di kolom sendiri. Ya, walaupun tidak berhubungan ya tidak apa-apa ya. Kita masukin saja odds rasio dan confident intervalnya ya. Odds rasionya adalah sebesar hmm, 4,889, 4,889, di mana confident intervalnya itu sebesar 1,150 sampai 27, 20,790. 790. Nah, kita bisa menuliskan seperti ini untuk hasil uji Chi-square-nya. Ya. Oke, sampai di sini untuk pengujian uji Chi-square. Saya tutup dulu untuk uji Chi-square. Kita lanjutkan pada uji yang lainnya.